Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syarif Alevi. Dan saya Dinda Fitri Rahmawati. Kami di sini akan menjelaskan hipotesis dalam filsafat. Pengertian hipotesis. Hipotesa berasal dari penggunaan kata hipo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi, hipotesa kemudian cara menulisnya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia menjadi hipotesa dan berkembang menjadi hipotesa. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah. Jawaban tersebut masih perlu diuji kebenarannya. Seorang peneliti pasti akan mengamati suatu gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi fokus perhatiannya. Sebelum mendapatkan fakta yang benar, mereka akan membuat dugaan tentang gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi titik perhatiannya tersebut. Fungsi hipotesis. Hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Hipotesis merupakan tujuan khusus. Dengan demikian, hipotesis juga menentukan sifat-sifat data yang diperlukan untuk menguji pernyataan tersebut. Secara sangat sederhana, hipotesis menunjukkan kepada para peneliti apa yang harus dilakukan. Yang kedua, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang ketiga, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Yang terakhir, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Akan sangat memudahkan peneliti jika mengambil setiap hipotesis secara terpisah dan menyatakan kesimpulan yang relevan dengan hipotesis tersebut. Ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis harus mempunyai daya perjelas. Yang kedua, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabelnya. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji, hendaknya konsistensis dan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang keempat, hipotesis hendaknya dinyatakan sesederhana dan seringkas mungkin. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel independen X dan variabel independen Y. Artinya, dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi Y. Contoh, tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Yang kedua, variabel kerja atau H1. Variabel kerja adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel independen Y. Akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Pengujian hipotesis. Suatu hipotesis harus dapat diuji berdasarkan data empiris, yakni berdasarkan apa yang dapat diamati dan dapat diukur. Untuk itu, peneliti harus mencari situasi empiris yang memberi data yang diperlukan. Setelah kita mengumpulkan data, selanjutnya kita harus menyimpulkan hipotesis. Apakah harus menerima atau menolak hipotesis? Ada bahayanya seorang peneliti cenderung untuk menerima atau membenarkan hipotesisnya, karena ia dipengaruhi bias atau prasangka. Dengan menggunakan data kuantitatif yang diolah menurut ketentuan statistik, dapat ditiadakan bias itu sedapat mungkin. Jadi seorang peneliti harus jujur, jangan memanipulasi data, dan harus menjunjung tinggi penelitian sebagai usaha untuk mencari kebenaran. Demikian pemaparan singkat dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.